have a message from the Lord. Hallelujah. A message unto you I'll give. Tis recorded in His words. Hallelujah. It's only that you look and live. Look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. Tis recorded in His words. Hallelujah. It's only that you look. It's only that you look. Selamat pagi, salam sejahtera bagi para pendengar Mysalva Podcast yang selalu diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita akan sejenak untuk belajar firman Tuhan membekali kita sepanjang hari ini. Namun sebelum jauh kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, yang terus memberkati kehidupan kami, pada pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu menaikkan puji syukur kami, di mana sepanjang malam Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami, sehingga kami boleh menikmati waktu beristirahat dengan pertolongan Tuhan. Maka seizin Tuhan pagi ini kami boleh bangun semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Namun sebelum aktivitas pekerjaan kami lakukan, kami mau sejenak mendengarkan bagian firman-Mu untuk membekali aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya hari yang baru ini Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan menyertai kami dimanapun apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita akan bersama kembali mendengarkan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 96 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi Mazmur 96 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan dituliskan demikian. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, Bapak Ibu Saudara para pendengar yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, ayat mas kita pada pagi hari ini diambil ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah. Sekali lagi, Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan dan sering kita dengar, yaitu nyanyian dari barat sampai ke timur, ya, yang mungkin kurang lebih
lagunya demikian. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Ya, kurang lebih demikian para pendengar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Lagu ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang sehebat dan sedahsyat Allah. Semua ciptaan Allah dari utara ke selatan, barat ke timur, bahkan gunung, lembah, bukit menceritakan kebesaran dan kehebatan, bahkan kedahsyatan Allah. Karena dalam dunia ini, Allah apapun tidak bisa melawan kedahsyatannya. Nah, ini sering terjadi. Bahkan orang Kristen pun masih mengandalkan Allah lain. Seperti contohnya dukun, orang pintar, atau guru spiritual. Sebenarnya kita tidak boleh menduakan Allah yang dahsyat tersebut. Hidup kita tidak diberkati. Bahkan setan sedang menarik kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Ini pernah terjadi sebuah peristiwa yang tidak diduga. Mungkin kita masih mengingat pada tahun 2018 sebuah gempa yang terjadi di kota Palu. Ada gempa, ada likuifaksi, ada banjir. Nah, ini satu hal kedahsyatan dari Allah. Mengapa ini terjadi? Ini untuk menegur umatnya, anak-anaknya, orang-orang, supaya mereka jangan menduakan Allah selain Bapa di sorga. Karena pada waktu kita bersekutu dengan Allah-Allah lain, seperti saya berikan contoh tadi, dukun, ya, guru spiritual, orang pintar, maka hidup kita akan terperosok dan hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan memang sebenarnya ini tidak boleh kita menduakan Allah yang dahsyat tersebut. Hidup kita tidak akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pujian tadi pun dikatakan bahwa seluruh bumi sujud menyembah dan meninggikan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Jadi semua ciptaan Allah hanya sujud menyembah dan meninggikan, memuliakan Allah yang dahsyat tersebut. Jangan Allah lain yang kita sembah, karena Allah lain tidak berkuasa apa-apa. Tentunya dari hal ini kita bisa tahu bahwa Allah cemburu kalau kita bersekutu dengan Allah lain. Allah marah dan Dia akan menunjukkan kedahsyatannya kepada orang-orang yang mendua hati kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita buat supaya Allah tidak marah dan menunjukkan kedahsyatannya kepada kita? Yang pertama adalah mari kita memuji Tuhan selalu.
ada sebuah pujian. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, dan seterusnya. Nah, pujian ini memberikan satu gambaran bahwa dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, kita harus selalu memuji Tuhan. Kita harus meninggikan Dia, karena Dialah yang sudah memberkati kehidupan kita. Mari kita selalu memuji Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita tahu bersama bahwa memuji Tuhan adalah hal yang gampang, tapi kadang-kadang susah untuk dilakukan. Mengapa? Karena ada kemalasan, ada ketidakmauan yang ada dalam diri kita untuk mensyukuri, untuk mengucap syukur karena kebaikan dan kedahsyatan Tuhan yang pernah terjadi dan kita alami. Memuji Tuhan adalah hal yang gampang, maka dari itu lakukanlah itu. Kita akan memuliakan Tuhan, karena pada waktu kita memuji memuliakan Tuhan setiap hari, setiap waktu, maka kita sedang menikmati pemberkatan daripada Tuhan. Hal yang kedua adalah taat dan setia. Ketaatan dari seseorang dan kesetiaan dari kita sebagai anak-anaknya itu akan mendatangkan berkat bagi kita yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Karena ketaatan mendatangkan berkat bagi kita. Tentunya kita semua rindu diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Tetapi kita pun harus menunjukkan ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya berkat itu tidak lari, tidak jauh dari kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah carilah Tuhan selalu. Nah, ini satu hal yang harus kita lakukan. Di dalam Matius 6 ayat 33, kita tahu ayat ini sudah menjadi ayat hafalan, ayat emas mulai dari kita anak-anak sampai kita sudah lansia. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ini satu janji Tuhan, ya, bahwa kalau kita mencari Tuhan, maka semuanya Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, dan tidak ada yang Tuhan tidak akan berikan kepada kita. Dia selalu memberikan tepat pada waktunya. Ya, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, anak-anaknya yang terus dan mau mencari Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang setia, itulah ketiga hal yang memotivasi kita untuk selalu mensyukuri, untuk selalu meninggikan, mengagungkan kedahsyatan Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita ada. Kita harus taat dan setia, dan mari kita mencari Tuhan lebih dahulu, mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Itulah kedahsyatan Allah pada kita. Ia terus akan menyertai, memberkati kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Dan biarlah Allah yang baik itu, Allah yang selalu memiliki kedahsyatan dalam kehidupan kita, akan memberikan segala-segalanya kepada kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Tuhan Yesus yang baik memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.
My Salva.